Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas materi inflasi. Pertama kita akan membahas pengertian dari inflasi. Seperti yang sudah kita jelaskan pada video sebelumnya bahwa indeks harga merupakan indikator yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat inflasi. Untuk memahami apa itu yang dimaksud dengan inflasi, berikut ini ada ilustrasi dari inflasi. Pada tahun 2000, dengan sejumlah uang, kita bisa membeli 3 telur. Pada tahun 2010, dengan jumlah uang yang sama, jumlah telur yang bisa kita beli menurun menjadi 2. Jadi berkurang telur yang bisa kita beli. Pada tahun 2000 kita bisa beli 3 dengan uang yang sama, misalnya dengan uang 1000 ya, kita bisa beli 3 telur pada tahun 2000. Kemudian pada tahun 2010 dengan uang 1000 kita hanya bisa beli 2 telur. Dan pada tahun 2020 dengan uang yang sama yaitu Rp1.000, kita hanya bisa beli 1 telur. Nah, itulah ilustrasi dari inflasi. Jadi dari ilustrasi ini bisa kita tangkap bahwa seiring bertambahnya waktu, jumlah barang dan jasa yang dibeli dengan uang tertentu semakin berkurang. Itulah fenomena yang kita sebut dengan istilah inflasi. Pengertian dari inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus-menerus di dalam suatu perekonomian. Jadi, inflasi ini adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus-menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Jadi, dengan naiknya harga barang dan jasa atau meningkatnya harga barang dan jasa, artinya inflasi juga mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Ya, karena naiknya harga barang, maka terjadi atau menyebabkan turunnya nilai uang, seperti ilustrasi yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Dengan uang yang sama, jumlah barang yang kita beli itu berkurang. Itulah yang disebut dengan turunnya nilai uang. Pengertian lain dari inflasi adalah penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Jadi, ketika terjadi penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum, itu disebut dengan inflasi. Selanjutnya, kondisi inflasi terjadi jika yang pertama adalah terjadi kenaikan harga, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Ketika harga mengalami kenaikan, maka akan mengakibatkan jumlah peredaran uang naik. Karena jumlah uang yang harus kita bayarkan untuk membeli sesuatu itu semakin banyak. Jumlah peredaran uang yang semakin naik akan mengakibatkan berkurangnya nilai uang tersebut. Jadi dengan jumlah peredaran uang yang naik, maka mengakibatkan berkurangnya nilai uang. Kemudian, kondisi inflasi terjadi jika bersifat umum. Artinya adalah kenaikan harga terjadi pada semua barang. Apabila kenaikan harga terjadi hanya pada satu atau dua jenis barang, itu belum termasuk inflasi. Jadi dia itu kenaikan harganya terjadi pada semua barang, bukan hanya pada satu atau dua jenis barang. Yang ketiga, kondisi inflasi terjadi jika yaitu berlangsung secara terus-menerus. Kenaikan yang bersifat umum belum menimbulkan inflasi jika terjadi hanya sesaat. Oleh karena itu, perhitungan inflasi dilakukan dalam rentang waktu minimal bulanan. Apabila kenaikan harganya hanya rentang harian, maka ini belum termasuk kategori inflasi. Jadi berlangsung secara terus-menerus ini maksudnya adalah tidak kenaikan harganya tidak hanya terjadi sesaat, tetapi dalam rentang waktu minimal bulanan, baru itu kita sebut dengan inflasi. Tetapi kalau misalnya harganya naik dalam rentang harian saja, maka itu bukan kategori inflasi. Kemudian, perhitungan inflasi di Indonesia dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau kita singkat dengan BPS. Selanjutnya adalah kita akan membahas penyebab terjadinya inflasi.
atau penyebab inflasi. Yang pertama ada yang kita sebut dengan adanya tarikan permintaan atau demand pull inflation. Inflasi ini disebabkan karena adanya tarikan permintaan barang dan jasa yang lebih tinggi dibandingkan dengan kapasitas produksi. Penawaran barang lebih sedikit dibandingkan dengan permintaannya yang pada akhirnya menjadikan harga semakin tinggi. Hal ini tercermin dari perilaku pembentukan harga di tingkat produsen dan pedagang, terutama pada saat menjelang hari besar keagamaan, yaitu pada saat Lebaran, Natal, dan juga Tahun Baru. Jadi, tarikan permintaan ini maksudnya adalah inflasi ini disebabkan karena adanya permintaan terhadap barang dan jasa yang lebih tinggi dibandingkan dengan penawarannya, sehingga menyebabkan harganya semakin tinggi. Dengan adanya permintaan yang tinggi sedangkan penawarannya itu lebih sedikit atau lebih rendah, maka menyebabkan harganya semakin tinggi dan inilah yang menyebabkan terjadinya inflasi. Yang kedua, inflasi dapat disebabkan oleh kenaikan biaya atau cost push inflation. Inflasi ini disebabkan oleh kenaikan biaya produksi. Misalnya disebabkan adanya kenaikan bahan bakar atau kenaikan upah tenaga kerja. Selain itu, faktor yang menyebabkan terjadinya cost push inflation yaitu depresiasi nilai tukar, adanya peningkatan harga komoditas yang diatur oleh pemerintah, dan terjadinya kekurangan stok akibat bencana alam dan terganggunya distribusi. Jadi, itulah kalau misalnya tadi demand pull inflation disebabkan oleh kenaikan permintaan, maka cost push inflation atau kenaikan biaya, inflasinya disebabkan oleh kenaikan biaya produksi yang menyebabkan nantinya harganya menjadi meningkat. Kemudian selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi ini yang pertama adalah berdasarkan penyebabnya. Berdasarkan penyebabnya, inflasi terbagi atas dua. Yang pertama adalah tarikan permintaan atau demand pull inflation, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Inflasinya disebabkan karena kenaikan permintaan. Kalau yang kedua, kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Inflasinya disebabkan oleh kenaikan biaya produksi. Dan selanjutnya ya, berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi terbagi atas 4. Yang pertama adalah inflasi ringan jika tingkatnya itu kecil, inflasinya itu kecil dari 10%. Yang kedua adalah inflasi sedang jika inflasinya itu berkisar antara 10% sampai dengan 30%. Dan yang ketiga adalah inflasi berat jika inflasinya itu berkisar antara 30% sampai 100%. Dan yang terakhir, yang keempat adalah hiperinflasi jika inflasinya itu besar dari 100%. Kondisi perekonomian itu atau inflasi yang baik itu adalah yang ringan ketika inflasinya itu kecil dari 10%. Selanjutnya adalah berdasarkan asalnya, maka inflasi itu terbagi atas dua. Yang pertama adalah inflasi domestik atau inflasi dalam negeri atau domestic inflation. Inflasi ini dapat terjadi karena defisitnya anggaran belanja negara yang diatasi dengan mencetak uang baru. Ketika pemerintah mencetak uang baru, maka akan mengakibatkan jumlah peredaran uang naik sehingga nilai uang menjadi semakin turun. Nah, inflasi domestik terjadi karena defisitnya anggaran belanja negara dan diatasi dengan mencetak uang baru, sehingga mengakibatkan jumlah peredaran uang naik dan nilai uang menjadi semakin turun. Sedangkan yang kedua adalah inflasi luar negeri atau import inflation. Inflasi ini terjadi karena naiknya harga barang impor karena adanya kenaikan harga di negara asal barang tersebut diproduksi. Jadi, inflasi luar negeri ini terjadi karena naiknya harga barang impor yang terjadi karena harga di negara asal barang tersebut diproduksi juga naik. Selanjutnya kita akan membahas menghitung inflasi, cara menghitung inflasi. Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk menghitung laju inflasi adalah indeks harga konsumen.
yang kita singkat dengan IHK. Yang mana laju inflasi ini dapat kita cari dengan rumus sama dengan IHKN dikurang IHKO per IHKO dikali 100. Di mana IHKN merupakan indeks harga pada tahun yang ditanyakan, IHKO merupakan indeks harga pada tahun sebelumnya. Jadi kita kurang dulu IHKN dengan IHKO, kemudian dibagi dengan IHKO dikali 100. Selanjutnya kita akan membahas dampak inflasi. Perekonomian suatu negara pada dasarnya masih membutuhkan inflasi dalam tingkat yang wajar sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tingkat inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Inflasi sangat penting untuk dikendalikan sebab tingkat inflasi yang tinggi dan berlebihan akan memberikan dampak negatif bagi masyarakat dan dapat merusak perekonomian suatu negara dalam jangka panjang. Jadi dari slide ini ya, dalam perekonomian suatu negara, inflasi itu juga diperlukan, tetapi dalam tingkat yang wajar untuk meningkatkan pertumbuhan suatu negara, pertumbuhan ekonomi suatu negara. Tetapi jika inflasinya itu tinggi, maka itu harus dikendalikan karena dapat memberikan dampak negatif bagi masyarakat dan dapat merusak perekonomian suatu negara. Dampak inflasi ini ada yang secara khusus dan secara umum. Yang pertama kita akan membahas dampak inflasi secara umum. Yang pertama adalah dampak inflasi secara umum yaitu turunnya nilai mata uang. Yang kedua, turunnya pendapatan real masyarakat sehingga standar hidup masyarakat juga mengalami penurunan. Yang ketiga, dengan adanya inflasi, maka dampaknya adalah ketidakpastian bagi pelaku usaha. Dan yang keempat, dampaknya adalah menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, produksi, dan distribusi sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain dampak inflasi secara umum, inflasi juga mempunyai dampak secara khusus. Pada tingkat inflasi tinggi, inflasi akan memberikan pengaruh yang sangat buruk bagi perekonomian, seperti yang sudah kita jelaskan pada slide sebelumnya. Namun pada tingkat inflasi tertentu, inflasi dapat menguntungkan beberapa pihak dengan syarat tingkat inflasi berada pada kategori ringan atau kecil dari 10%. Pihak yang bisa diuntungkan maupun dirugikan oleh inflasi diantaranya adalah penabung, kemudian pemberi pinjaman atau kreditur, pemilik pendapatan tetap, dan juga produsen. Jadi sepanjang inflasi itu berada pada kategori ringan, maka itu bisa menguntungkan beberapa pihak. Tetapi kalau misalnya inflasinya itu tinggi, maka itu dapat memberikan dampak yang buruk bagi suatu negara, perekonomian suatu negara. Selanjutnya adalah kita akan membahas cara mengatasi inflasi. Nah, cara mengatasi inflasi ini dapat dilakukan oleh pemerintah dengan beberapa kebijakan. Yang pertama adalah kebijakan moneter, dengan melakukan kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan daya beli uang. Kebijakan moneter ini dapat digunakan untuk mengatasi atau mengendalikan laju inflasi yang semakin tinggi dengan pengurangan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kemudian kebijakan moneter yang bisa diterapkan adalah yang pertama menaikkan tingkat suku bunga ya, sehingga dengan naiknya suku bunga maka masyarakat akan memilih untuk menabung sehingga jumlah uang yang beredar akan turun. Yang kedua adalah menjual surat berharga. Yang ketiga, menaikkan cadangan kas. Yang keempat, pemberlakuan kredit ketat. Dan yang kelima adalah moral suasion atau metode untuk menghimbau para bankir dan pengusaha untuk mengikuti dan mentaati kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia. Jadi, inflasi dapat kita atasi dengan adanya kebijakan moneter, yaitu dengan mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Selanjutnya adalah kebijakan yang kedua untuk mengatasi inflasi adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran anggaran pemerintah.
Jadi, kebijakan fiskal terkait dengan bagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran anggaran pemerintah. Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk mengatasi dan mengendalikan laju inflasi yang semakin tinggi, adalah dengan cara menaikkan tarif pajak dan mengurangi pengeluaran atau anggaran pemerintah. Selanjutnya adalah adanya kebijakan lainnya, yang mana kebijakan lainnya ini dapat, yang pertama adalah meningkatkan produksi atau menambah jumlah barang di pasar, dan yang kedua, memberlakukan kebijakan penetapan harga tertinggi untuk jenis barang tertentu. Jadi kalau ada penetapan harga tertinggi untuk jenis barang tertentu, maka harga yang semakin naik itu kan tadi kan inflasi kan adanya kenaikan harga ya secara terus-menerus, maka akan dapat diatasi dengan adanya kebijakan penetapan harga tertinggi. Oke, sekian materi terkait dengan inflasi. Kita udah bahas tadi ya, materi pengertian inflasi, kemudian apa penyebab dari inflasi itu, kemudian juga jenis inflasi, apa aja jenis-jenisnya, bagaimana cara menghitungnya, kemudian apa dampak dari terjadinya inflasi, dan cara mengatasi inflasi tersebut sudah kita pelajari. Mudah-mudahan dapat teman-teman pahami, dan terima kasih kepada teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.